kepada Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang sudah kita bagikan di kolom komentar. Kemudian bisa untuk menggunakan background yang sudah kita share juga di kolom komentar. Baik Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Memasuki acara yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon Bapak Ibu dalam kondisi duduk siap. Baik, terima kasih. Memasuki acara yang selanjutnya adalah menyaksikan arahan Direktur Jenderal Pajak, Bapak Suryo Utomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para wajib pajak yang kami hormati dan banggakan. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan sesuai dengan arah reformasi birokrasi aparatur sipil negara yang berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. Kemajuan pesat dunia ekonomi dan teknologi digital menginisiasi perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh yang meliputi penyempurnaan regulasi hingga perbaikan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan terhadap 5 pilar utama yang terdiri dari bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan basis data,
proses bisnis serta peraturan dan perundang-undangan. Reformasi perpajakan jilid yang ketiga dimulai tahun 2018 dan diharapkan sistem inti administrasi perpajakan diluncurkan pada tahun 2023. Untuk menjaga reformasi perpajakan berhasil guna serta menjamin pelayanan prima kepada stakeholders, dimohon dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan turut menjaga marwah reformasi dengan menyampaikan kritik dan masukan positif untuk kesempurnaan reformasi perpajakan yang sedang kami jalankan. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai yang berpotensi mencederai reformasi perpajakan ini, mohon Bapak dan Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya kepada kami melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak, serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya kita bersama ini memperoleh petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam reformasi. DJP kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, memasuki acara yang selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Seksi Pengawasan 2, Ibu Tri Wulandari. Kepada Ibu Ulan, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Halo. Mohon izin, apakah suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Baik, terima kasih. Ya. Bu Pasdino, Siap. boleh saya lanjutkan ya? Silakan Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita bisa diberikan rahmat dan berkah bisa mengikuti bimbingan teknis pemutakhiran data mandiri dan pembuatan bukti potong PPh pasal 21. Semoga Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat sehingga kita semua bisa mengikuti acara dengan baik dan lancar. Tak lupa pula salawat dan salam juga kita panjatkan, kita curahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sampai di zaman akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Semuanya amin. Baiklah, mohon izin Bapak dan Ibu, para tamu undangan semuanya yang saya hormati. Izinkan saya di sini mewakili dari Ibu pimpinan kami, Ibu Kepala Kantor Ibu Yesty Mirza, yang pada saat ini tidak bisa ikut membuka kegiatan bimbingan teknis ini dikarenakan beliau sedang ada tugas di luar kantor. Beliau menitipkan salam dan pesan semoga kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu tamu undangan semuanya bisa mendapatkan tambahan informasi maupun hal-hal yang perlu kita ketahui untuk perpajakan kita ya. Baik, dalam kegiatan pagi ini, bimbingan teknis ini, yang pertama akan disampaikan nanti oleh Bu Reni Herwita ya Bu Reni ya, selaku penyuluh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok. Pagi ini mungkin yang akan disampaikan adalah terkait dengan amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, salah satunya yang pernah dituangkan dalam PMK 112 tahun 2022, yaitu tentang keberlakunya
NIK atau nomor induk kepegawaian, nomor induk kependudukan sebagai NPWP. Mungkin Bapak dan Ibu semuanya sudah ini ya, sudah familiar ya dengan NIK, karena kemana-mana saya yakin Bapak dan Ibu pasti membawa NIK. Mungkin malah nggak pernah membawa NPWP. Nah, itulah salah satu tujuan diberlakukannya NIK ini sebagai NPWP. Mungkin untuk penyederhanaan, untuk mendukung kebijaksanaan, kebijakan satu single source number atau kebijakan satu data Indonesia, sehingga NIK menjadi NPWP ini diharapkan nanti akan memberikan satu kondisi di mana hanya akan ada satu nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan publik tentu saja ya. Semoga nanti Bapak dan Ibu semuanya bisa mengikuti acara ini dan bisa melanjutkan dengan melakukan pemutakhiran data mandiri, baik untuk mungkin ini karena pemberi kerja ya, untuk perusahaannya, untuk CV-nya, PT-nya, dan kemudian juga untuk pribadinya, baik pribadi kita sendiri maupun pegawai atau karyawan yang ada di lingkungan kita, sekitar kita. Yang kedua, mungkin NIK menjadi NPWP ini adalah salah satu cara untuk mengefisiensikan pengadministrasian pajak, karena selama ini administrasi pajak yang efektif itu dilakukan dengan NPWP. Jadi kedepannya diharapkan dengan adanya NIK NPWP ini digantikan dengan adanya NIK ini, maka Bapak dan Ibu lebih sederhana, lebih bisa fleksibel kemana-mana, tidak perlu membawa dua nomor identitas dalam perpajakannya. Kemudian yang kedua, karena ini kita sudah di tahun 2023 ya Pak ya Bu, semuanya kita sudah melewati tahun 2022. Sudah tentu kami sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengingatkan Bapak dan Ibu semuanya untuk penyampaian SPT tahunan tahun 2022 yang telah berlalu, yang baru saja kita lewati ya. Jadi kami harapkan dengan di awal tahun ini dan dengan banyaknya informasi-informasi yang sudah banyak ada di media, Bapak dan Ibu bisa melakukan penyampaian SPT tahunan tepat waktu untuk SPT orang pribadi yang akan berakhir pada 31 Maret 2023 ini, dan untuk SPT badan mungkin bisa sampai 30 April 2023 ini kami harapkan untuk bisa disampaikan sebelum batas waktu berakhir. Nah, mungkin karena yang Bapak dan Ibu sebagai pemberi kerja ini adalah pihak yang menentukan, yang sangat memberikan peran penting pada pelaporan SPT PPH, SPT tahunan PPH orang pribadi, terutama karyawan atau pegawai yang ada di perusahaannya masing-masing. Kami juga menghimbau atau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk juga segera membuat bukti potong PPH pasal 21 karyawan maupun pegawainya. Karena apa? Karena tanpa adanya bukti potong itu pegawai kita tidak bisa melaporkan SPT-nya. Jadi kami himbau, kami ingatkan sekali lagi betapa pentingnya bukti potong PPH pasal 21 ini bagi para karyawan maupun pegawai yang ada di lingkungan kita, di bawah kita, di perusahaan kita. Semoga pembuatan bukti potong PPH pasal 21 lampiran 1721A1 nanti bisa berjalan dengan lancar
Dan apabila nanti ada pertanyaan ataupun ada informasi ataupun data yang perlu ditanyakan atau perlu penjelasan lebih lanjut, silahkan nanti bisa bertanya langsung kepada para penyuluh kami, pada tim dari penyuluh kantor pelayan pajak Solo. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu para tamu undangan yang saya hormati semuanya. Kami sangat berharap dengan adanya BIMTEK atau bimbingan teknis pemutakhiran data mandiri dan pembuatan bukti potong PPh pasal 21 ini, kami berharap semua tata cara, semua teknis pelaksanaan, baik itu pemutakhiran data maupun pembuatan bukti potong bisa berjalan dengan lancar dan bisa penyampaian SPT bisa juga dilaksanakan dengan tepat waktu. Baik, sebelum mengakhiri sambutan ini, mungkin izinkan saya menyampaikan sebuah pantun ya Bapak Ibu semua ya. Baik, saya coba ya. Ini pantunnya abal-abal nih. Buah dimakan sarapan pagi, Cakep. biar badan sehat dan bugar. Artinya, Kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu, selamat pagi. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk membuka kegiatan BIMTEK pemutakhiran data mandiri dan pembuatan bukti potong PPh pasal 21 untuk hari ini, tanggal 18 Januari 2023. Pelaksanaan acara saya untuk dibuka ya, Bu Reni, Pak Pasdipas, saya ini untuk dibuka. Gimana caranya? Biasanya pakai apa nih untuk membukanya? langsung aja Ibu, kita resmi dibuka seperti itu ya Bu. Kita resmi dibuka. Terima Mohon kasih Bu maaf, Ulan. mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian kami. Jika ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ulan atas sambutan sekaligus pembukaan pada acara BIMTEK pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ke acara selanjutnya, saya mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu peserta untuk mengisi link presensi yang sudah kami bagikan di kolom komentar. Kemudian juga untuk menggunakan background yang seperti kami gunakan ini sudah ada di background di kolom komentar. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, acara selanjutnya adalah acara inti pada BIMTEK pada pagi hari ini adalah penyampaian materi oleh Kak Reni selaku penyuluh pajak ahli pertama KPP Pratama Solo. Kepada Kak Reni Herwita, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bang Dimas. Terima kasih Bu Ulan sudah membuka acara pagi ini. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya Bapak dan Ibu yang sempat hadir bergabung di Zoom pagi ini. Perkenalkan, nama saya Reni Herwita. Bapak dan Ibu bisa panggil saya Reni. Nanti selama penyampaian materi, mungkin kita bakal buka sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu, apabila ingin bertanya, boleh langsung open mic-nya, atau boleh juga menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Nanti Bang Dimas yang membantu membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Baik, minta tolong share screen Bang Arif. Pagi ini kita ada dua materi ya Bapak dan Ibu. Yang pertama itu tentang pemutakhiran data mandiri, yaitu yang telah disampaikan oleh Bu Ulan tadi, PMK 112, yaitu tentang NPWP bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah nantinya. Ada format baru. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu, sejak diresmikannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada tahun 2021, itu telah dinyatakan bahwa NIK adalah sama dengan
NPWP bagi orang pribadi. Nah, untuk aturan turunannya diterbitkan pada tahun 2022, yaitu ada PMK 112 tahun 2022. Baik, lanjut Arif. Nah, PMK 112 ini, Bapak dan Ibu, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur bahwa nomor pokok wajib pajak orang pribadi menggunakan NIK, yaitu nomor induk kependudukan. Nah, apa sih tujuannya dari perubahan format ini, perubahan format NPWP baru ini, tidak hanya untuk orang pribadi, Bapak dan Ibu, tapi juga untuk NPWP badan dan instansi pemerintah nantinya. Namun di sini kami ingin menyampaikan bahwa pemutakhiran data diharapkan dapat dilaksanakan sebelum Bapak Ibu menyampaikan SPT tahunan nantinya, yaitu SPT tahunan orang pribadi yang berakhir pada tanggal 31 Maret tahun ini. Nah, tujuan dari kebijakan kenapa sih format NPWP diganti, khususnya bagi orang pribadi, NIK itu untuk kedepannya adalah sebagai NPWP. Yang pertama yaitu untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang dengan menggunakan NIK sebagai NPWP. Dan yang ketiga, tentu saja Direktorat Jenderal Pajak mendukung kebijakan satu data di Indonesia menggunakan single identity number. Nantinya kita cuma menggunakan satu identitas Bapak Ibu, yaitu nomor induk kependudukan, yaitu nomor KTP kita ya Bapak dan Ibu. Dengan adanya pencantuman nomor identitas tunggal ini yang terstandarisasi dan terintegrasi, diharapkan pelayanan perpajakan di Indonesia akan lebih baik lagi, efektif dan efisien. Lanjut. Nah, inilah bentuk perubahan format NPWP-nya, Bapak dan Ibu. Untuk orang pribadi, NPWP menjadi 16 digit nomor induk kependudukan. Jadi Bapak dan Ibu kemana-mana kan bawa KTP ya, seperti kata Bu Ulan tadi, kemana-mana pasti bawa KTP. Jadi nomor NPWP tidak lagi yang 15 digit yang lama, yaitu berganti dengan 16 digit nomor induk kependudukan, yaitu nomor yang ada pada KTP Bapak dan Ibu. Itu untuk orang pribadi. Untuk NPWP badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi yang bukan penduduk, artinya bukan merupakan warga negara Indonesia, akan diterbitkan 16 digit angka. Jadi akan diberikan 16 digit angka baru. Dan untuk NPWP cabang, akan diterbitkan nomor identitas tempat kegiatan usaha. Tidak ada lagi NPWP cabang, yang ada hanya nomor identitas tempat kegiatan usaha. Nah, format NPWP baru ini berlakunya sejak kapan? Nah, sebenarnya format NPWP baru ini, Bapak dan Ibu, sudah berlaku sejak 14 Juli tahun lalu. Bertepatan dengan peringatan Hari Pajak pada tanggal 14 Juli. Namun, sampai dengan tahun ini, sampai dengan 31 Desember 2023, kita masih menggunakan format NPWP yang lama, Bapak dan Ibu. Karena penggunaan NIK ini masih terbatas, hanya sampai bisa login di DJP online saja saat ini. Insya Allah nanti di 1 Januari 2024, seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP sudah menggunakan format baru, yaitu NIK. Begitu. Lanjut. Nah, untuk WP lama bagaimana? Nah, untuk WP lama yang merupakan penduduk Indonesia, yaitu warga negara Indonesia, dilakukan pemadanan dengan data kependudukan. Nah, inilah tadi yang dinamakan dengan pemutakhiran data mandiri, Bapak dan Ibu. Pemutakhiran data mandiri ini
dapat Bapak Ibu lakukan secara mandiri di DJP online. Nanti mungkin akan saya sampaikan bagaimana caranya. Bapak dan Ibu bisa mencobanya langsung, bisa dengan handphone maupun dengan PC Bapak dan Ibu masing-masing. Oke, nah ini untuk WP badan dan instansi pemerintah dan orang pribadi yang bukan penduduk Indonesia. Bagaimana ketentuan format barunya? Format NPWP baru bagi WP badan dan instansi pemerintah nantinya akan berjumlah 16 digit juga, yaitu dengan menambahkan angka 0 di depan NPWP lamanya. Jadi NPWP lama itu berjumlah 15 digit, dan tinggal menambahkan angka 0 di depan NPWP lama. Lanjut. Nah, untuk WP cabang, nanti akan diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha secara jabatan. Nah, nanti untuk pemberian NITQ ini, nomor identitas tempat kegiatan usaha, itu akan disampaikan oleh DJP ke email terdaftar yang memiliki NPWP cabang. Baik, lanjut. Nah, kalau untuk WP yang baru bagaimana? Nah, wajib pajak baru atau wajib pajak yang terdaftar setelah PMK 112 ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2023, NIK-nya akan langsung diaktifasi sebagai NPWP. Jadi, tidak perlu lagi nih yang WP baru ini melakukan aktivasi, karena NIK-nya langsung divalidasi pada saat pendaftaran. Nah, kepada WP yang baru terdaftar sampai dengan 31 Desember 2023 masih diberikan NPWP dengan format 15 digit. Namun nanti pada saat 1 Januari 2024 NIK-nya sudah langsung dapat digunakan sebagai NPWP. Lanjut. Nah, ini untuk WP baru, yaitu WP badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi bukan penduduk, itu langsung diberikan NPWP dengan format baru, yaitu berjumlah 16 digit. Lanjut. Nah, ini untuk WP cabang, langsung diberikan format baru, yaitu nomor identitas tempat kegiatan usaha, dan juga diberikan NPWP dengan format 15 digit. Oke, lanjut. Nah, seluruh NPWP dengan format lama, Bapak dan Ibu, masih dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu takut dan tidak perlu ragu, tiba-tiba gimana saya mau lapor SPT, saya belum validasi, dan lain-lain. Nah, sampai dengan akhir tahun ini, NPWP dengan format lama itu masih bisa digunakan, namun kita menghimbau Bapak dan Ibu untuk segera melakukan validasi NIK pada DJP online. Jadi ketika nanti mungkin Bapak dan Ibu memiliki kendala atau terdapat kesulitan dalam melakukan validasi NIK, Bapak dan Ibu bisa datang juga ke kantor kami, ke KPP Pratama Solok, atau ke KP2KP yang ada di wilayah kerja kami. Ada KP2KP Sawalunto, KP2KP Sijunjung, KP2KP Kota Baru di Darmasraya, dan KP2KP Padakaro di Solok Selatan. Baik, lanjut. Oke, itu tadi Bapak dan Ibu penjelasan tentang pemutakhiran data mandiri. Jadi, NIK menjadi NPWP bagi orang pribadi itu berlaku pada 1 Januari 2024, Bapak dan Ibu. Mungkin sekarang saya akan menyampaikan cara bagaimana sih caranya pemutakhiran data mandiri. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang belum mutakhir nih datanya, belum valid. Nah, izin share screen ya. Oke, sudah terlihat ya layar monitor saya, Dimas? Sudah terlihat, Kak. Bisa dilanjut, Kak. Oke, Bapak dan Ibu sih
tinggal login ya ke DJP Online. Bagi yang belum punya akun DJP Online, terlebih dahulu Bapak dan Ibu harus meminta EVIN. Jadi sebelum Bapak dan Ibu bisa login di DJP Online, Bapak dan Ibu harus memiliki nomor EVIN terlebih dahulu. Jika ada yang lupa EVIN, bisa minta ke kita permohonan lupa EVIN, minta tolong disampaikan di kolom chat itu nomor layanan permohonan kita dan alamat email KPP Solok untuk permohonan EVIN. Siap Kak, nanti saya sampaikan di ya? kolom komentar. Oke, Ya. kita share screen lagi sebentar. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang ketika Bapak dan Ibu belum pernah login di DJP Online, jadi Bapak dan Ibu harus terdaftar terlebih dahulu di sini, pengguna baru, daftar di sini. Jadi diklik ini, silakan daftar. Namun, ketika sudah pernah, jadi Bapak dan Ibu silakan masuk menggunakan NPWP dengan format lama ya. Ini kebetulan punya saya. Masukkan NPWP dan password. Silakan login. Nah, ini kebetulan saya sudah melakukan validasi, Bapak dan Ibu. Ini halaman utama ketika Bapak dan Ibu login. Ini adalah halaman utama, ini halaman dashboard-nya. Untuk melakukan validasi, Bapak dan Ibu silakan masuk ke profil. Nah, Bapak dan Ibu silakan, ini kebetulan data saya valid ya Bapak dan Ibu. Masukkan NIK Bapak dan Ibu yang berjumlah 16 digit di kolom NIK, lalu langsung saja validasi, klik validasi ini. Nah, setelah itu, ketika data Bapak dan Ibu valid, tulisannya langsung valid seperti ini, dan ini sudah selesai ya, Bapak dan Ibu, tinggal disimpan nanti di sini, ada kolom simpannya. Kebetulan saya sudah validasi, ketika tulisannya tidak valid, berarti data Bapak dan Ibu di kependudukan masih belum sinkron dengan data kami. Jadi ketika datanya tidak valid, Bapak dan Ibu perlu konfirmasi ke Dukcapil. Jadi seperti itu saja ya Bapak dan Ibu. Silakan masukkan NIK, 16 digit NIK, lalu cek validitas data. Ketika valid, berarti tinggal disimpan saja. Cuma hanya 2 langkah saja. Ketika NIK, langsung cek validasi. Ketika sudah valid, langsung simpan. Simpel ya Bapak dan Ibu. Begitu cara pemutakhiran data mandiri. Untuk yang data lainnya, itu bisa Bapak Ibu mutakhirkan juga, namun yang utama adalah pemutakhiran data NIK-nya. Data kependudukannya, ketika sudah valid, berarti langsung terchecklist seperti ini, valid. Ketika datanya belum sinkron, berarti tulisannya di sini data tidak valid. Silahkan konfirmasi dengan Dukcapil. Baik, itu mungkin cara untuk pemutakhiran data mandiri, Bapak dan Ibu. Apakah ada pertanyaan terkait pemutakhiran data mandiri? Silakan open mic-nya atau langsung bisa menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Persilakan kepada Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan dengan langsung on mic-nya, kemudian langsung disampaikan, atau dengan menyampaikan pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan dan kemudian langsung dijawab oleh Kak Reni. Mungkin kalau belum ada, bisa dilanjut materi lagi Kak Reni. Nanti kalau di tengah jalan ada pertanyaan, nanti saya sampaikan. Silakan Kak. Masih mute Kak.
Oh iya, baik. Sampai di sini mungkin sudah paham ya, karena gampang sekali pemutakhiran datanya, cukup 2 langkah saja, jangan lupa masuk ke DJP online, lalu Bapak dan Ibu tinggal login menggunakan NPWP lama, lalu masukkan password, silakan masuk ke tab profil, lalu masukkan 16 digit NIK-nya, lalu cek validasi. Ketika valid, berarti statusnya sudah tervalidasi. Jadi, setelah Bapak Ibu valid statusnya, silakan coba login lagi menggunakan 16 digit NIK ke halaman DJP online tadi. Ketika sudah bisa, berarti sudah tervalidasi nih datanya, data NIK-nya dengan data pajak. Tuh. Baik Untuk Kak Reni, uh, ada pertanyaan di kolom komentar Kak Reni oke, dari Ibu Wulan AP. Assalamualaikum, jika untuk data lembaga pemutakhiran datanya bagaimana Bu? Terima kasih. Oke, baik. Kalau untuk lembaga, itu ya wajib pajak badan, itu dapat melakukan pemutakhiran data juga sendiri secara mandiri di DJP online. Kalau ada perubahan pengurus dan lain-lain, silakan disampaikan ke kamu, ke KPP Solok atau ke KP2KP. Bisa via email Bapak dan Ibu. Kebetulan ini siapa tadi namanya? Dari Ibu Wulan AP. Ibu Wulan AP. Jika ada data yang berubah, data perusahaan yang berubah atau yang badan ya, instansi, itu pemutakhiran datanya bisa disampaikan kepada kami via email atau datang langsung ke KPP atau ke KP2KP terdekat. Begitu, Ibu. Mungkin kalau yang badan ini, lembaga, badan, itu terkait data pimpinan ya, Bang Dimas ya, yang dimutakhirkan. Jadi intinya sekarang yang harus dimutakhirkan itu, yang orang pribadi ya. Kalau data lembaga, badan, itu ngikut nanti Bapak dan Ibu. Yang intinya adalah pemutakhiran data mandiri, pribadi pimpinannya. Jadi ketika nanti mungkin ada perubahan data, perubahan kepengurusan, silahkan diinformasikan ke kami melalui perubahan data, langsung datang ke KPP atau KP2KP, atau bisa disampaikan melalui email ke kami. Baik, masih ada pertanyaan kah? Baik, mungkin seperti itu jawabannya untuk Bu Wulan AP, bisa dipahami Bu? Ya. Oke, siap. Ya, Silakan sudah ya. Kak Reni dilanjutkan. Ya. Oke, tadi itu materi tentang pemutakhiran data mandiri. Kami berharap Bapak dan Ibu bisa menyampaikan melakukan pemutakhiran data secara mandiri ini sebelum menyampaikan SPT tahunan ya. Jangan lupa juga menyampaikan SPT tahunan Bapak dan Ibu, SPT tahunan orang pribadi sebelum 31 Maret tahun ini, dan nanti 30 April batas waktu pelaporan untuk penyampaian SPT tahunan badan. Oke, materi kedua kita ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu cara pelaporan SPT ya. Ada materi kita. Arif, tolong di share screen. Oke, ini kita sekedar mengingatkan lagi nih kepada Bapak dan Ibu. Mungkin selama ini sudah pernah lapor ya, lapor online. Lapornya pakai e-filing ya Bapak dan Ibu. Ada pakai 1770S itu untuk penghasilan yang di atas 60 juta, dan 1770 SS untuk penghasilan di bawah 60 juta. Nah, intinya e-filing ini adalah sistem pelaporan secara online. Jadi, Bapak dan Ibu tidak perlu datang ke kantor pajak, tidak perlu antri untuk lapor SPT, cukup di rumah, dimanapun Bapak dan Ibu berada, kapanpun, tengah malam pun juga bisa lapor. Asalkan ada koneksi internet tentunya ya, Bapak dan Ibu. Alamatnya adalah djponline.pajak.go.id. Baik, lanjut Arif. Nah, kenapa harus e-filing? Ya, karena untuk memudahkan saja Bapak dan Ibu. Daripada antri berdesak-desakan ya ke kantor pajak,
ya mungkin alamatnya jauh dari kantor pajak, butuh ongkos, butuh effort ya ke kantor pajak. Jadi daripada jauh-jauh ke kantor pajak, mending di rumah aja, tinggal akses djponline.pajak.go.id bisa lapor. Lanjut. Nah, ini untuk PNS ya, khusus ASN, TNI, Polri itu wajib menyampaikan SPT tahunannya melalui e-filing. Dan untuk pegawai swasta, kita juga menghimbau nih penggunaan e-filing agar lebih memudahkan Bapak dan Ibu sekalian. Lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi Bapak dan Ibu, pelaporan SPT online itu ada 2 jenisnya ya, SPT tahunan orang pribadi. Ada yang SS, ada yang 1770S. Untuk yang 1770SS itu adalah untuk penghasilan yang kurang dari 60 juta 1 tahun, penghasilan kotornya ya Bapak dan Ibu. Namun kalau yang di atas dari 60 juta itu nanti menggunakan formulir 1770S. Nah, sebelum Bapak dan Ibu lapor di DJP online, seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak dan Ibu harus registrasi terlebih dahulu. Bapak dan Ibu harus memiliki nomor e-fin. Lanjut, Arif. Nah, yang harus ada itu NPWP, harus tahu ya Bapak dan Ibu, NPWP dengan format lama ya, yang 15 digit, nomor e-fin, email, dan nomor handphone yang aktif. Lanjut. Nah, ini untuk caranya, persyaratan aktivasi e-fin. Nah, yang pertama itu formulirnya ya Bapak dan Ibu, terus alamat email dan nomor handphone yang aktif, fotokopi KTP, fotokopi dan asli KTP bagi warga negara Indonesia, dan fotokopi dan asli NPWP. Hanya itu saja Bapak dan Ibu, silakan kita setelah itu e-finnya langsung bisa diaktifasi. Lanjut. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa registrasi ketika Bapak dan Ibu belum pernah login di DJP Online, harus registrasi terlebih dahulu. Jadi ada kolomnya nih, belum registrasi. Nah, silakan diklik, lalu masukkan NPWP serta e-fin yang diperoleh dari kantor pajak untuk mengaktifkannya, dan nanti Bapak dan Ibu akan memperoleh link aktivasi akun di email yang terdaftar. Silakan diketik saja, diklik aja tuh tombol aktifkan akun, lalu akun Bapak dan Ibu langsung aktif. Lanjut, Arif. Lagi, lanjut. Nah, ini untuk panduan e-filing ya Bapak dan Ibu. Alamatnya djponline.pajak.go.id. Ini tampilan untuk PC yang untuk sebelah kiri dan bisa juga diakses menggunakan handphone. Nah, itu tampilan di sebelah kanan. Lanjut. Nah, ini nanti materinya akan kita share saja ke Bapak dan Ibu. Boleh langsung di-share juga, Bang Arif, di kolom chat. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan materi ini sebagai panduan nanti untuk melakukan mungkin pendaftaran akun di DJP Online, atau mungkin nanti cara pelaporan SPT, baik itu 1770SS maupun nanti 1770S. Lanjut, Arif. Nah, ini panduan umum e-filing ya. Nanti kita lihat saja yang di bagian yang bergambar. Lanjut, Arif. Oke, lanjut. Simulasi pengisian SPT. Nah, ini yang harus Bapak dan Ibu miliki ya untuk pengisian SPT tahunan. Yang pertama, Bapak dan Ibu harus punya bukti pemotongan pajak. Nanti kita akan share juga ke Bapak dan Ibu bagaimana Bapak dan Ibu sebagai pemberi kerja, bagaimana caranya membuat bukti potong pajak bagi karyawannya, bagi pegawainya. Yang pertama itu ada bukti pemotongan pajak, namun bagi yang pegawainya memiliki penghasilan masih di bawah 60 juta 1 tahun, itu masih bisa mengisi SPT dengan formulir 1770SS tanpa ada bukti pemotongan pajak ini. Terus yang kedua ada daftar penghasilan tentunya ya. Kalau Bapak dan Ibu harus tahu nih penghasilan setahunnya berapa, itu harus dijumlahkan. Lalu ada daftar harta dan utang.
harta yang Bapak Ibu miliki, serta utang apa yang masih Bapak Ibu miliki sampai dengan akhir tahun 2022 lalu. Yang keempat, yaitu ada daftar tanggungan keluarga. Nama istri, atau nama suami, nama anak, yang menjadi tanggungan. Yang kelima itu dokumen terkait lainnya. Lanjut, Arif. Nah, inilah formulir 1770 SS. Ini yang manual ya, Bapak dan Ibu. Formulirnya seperti ini. Lanjut. Ya, kita login pakai NPWP dan passwordnya. Login. Lanjut, Arif. Nah, setelah login, Bapak dan Ibu bisa klik tombol lapor. Setelah klik tombol lapor, lalu pilih e-filing. Lanjut. Nah, lalu klik buat SPT. Klik buat SPT, setelah itu Bapak dan Ibu bisa pilih tahun pajak untuk pelaporannya. Lanjut, Arif. Nah, sebelum kita pilih tahun pajak, ada pertanyaannya dulu nih. Bapak dan Ibu dapat mengisi pertanyaan yang ada dengan jawaban seperti ini. Apabila Bapak dan Ibu memiliki penghasilan di bawah 60 juta. Nanti akan diarahkan ke formulir 1770S. Lalu kita akan pilih tahun pajaknya. Kalau tahun pajak yang sekarang itu nanti pilih 2022. Lanjut. Selanjutnya, nah untuk 1770 SS yang harus Bapak Ibu isi adalah yang pertama itu ada penghasilan bruto dalam negeri yang Bapak Ibu terima. Jadi ini yang kotor ya, penghasilan sebelum dikurangi dari potongan-potongan lain. Itu untuk yang 1770 SS. Setelah diisi penghasilan brutonya, diisi pengurangnya. Berapa sih pengurangnya? Dan Bapak Ibu juga memilih nih, PTKP-nya berapa, statusnya apa, sudah menikah, atau belum menikah, atau sudah menikah tanggungan 1, tanggungan 2, atau maksimal 3. Seperti itu. Itu saja yang harus diisi untuk yang 1770 SS. Selanjutnya, nah ini adalah kolom penghasilan yang dipotong final. Ini kalau ada, misalnya Bapak dan Ibu memiliki penghasilan yang dipotong final seperti menerima hadiah undian atau warisan. Nah, itu bisa diisi di bagian B ini, penghasilan yang dikenakan PPh final yang dikecualikan dari objek pajak bisa diisi. Jika tidak ada, maka bisa dikosongkan saja. Lanjut berikutnya. Nah, ini juga harus diisi nih ya, Bapak dan Ibu. Ada kolom harta dan utang. Jadi kalau untuk di SS, itu totalnya langsung dimasukkan ke kolom harta. Untuk yang harta, misalnya Bapak dan Ibu punya motor, mobil, totalnya 100 juta ya. Silakan tulis 100 juta. Dan misalnya utang ada 10 juta di bank, silakan dikirim di kolom utang. Ketika tidak ada, ya sudah, nggak apa-apa, dinolkan saja. Lanjut. Setelah itu, kita masuk ke bagian D-nya, yaitu kolom pernyataan. Setelah Bapak dan Ibu mengisi seluruh datanya dengan benar dan lengkap, silakan klik setuju, lalu lanjut. Lanjut, sebelum mengirimkan SPT, Bapak dan Ibu harus ada kode verifikasi dulu. Diklik nih yang kolom kuning, kotak kuning, lalu kode verifikasinya akan masuk ke email Bapak Ibu. Nah, setelah kode verifikasinya diterima, kopikan kode verifikasi yang ada di email masuk ke sini. Ada kolom yang disediakan, masukkan kode verifikasi. Setelah dikopikan masuk ke kolom ini, lalu Bapak Ibu tinggal klik kirim SPT saja. Dan bukti penerimaan elektroniknya akan masuk ke email. Lanjut, Arif. Nah, inilah bentuk bukti penerimaan elektronik yang dapat dicek di email Bapak dan Ibu. Itu untuk yang
pelaporan 1770S. Kita lanjut, gimana untuk pelaporan 1770S yang penghasilannya di atas 60 juta dalam setahun. Lanjut, Arif. Sama ya, seperti 1770 SS tadi Bapak dan Ibu, sebelum memulai pengisian akan ada beberapa pertanyaan. Namun intinya di sini ketika Bapak dan Ibu memilih apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta, jika Bapak Ibu memilih tidak, akan langsung diarahkan menggunakan form 1770S. Bapak dan Ibu dapat memilih formnya dengan bentuk formulir atau dengan panduan. Kita sarankan dengan formulir saja. Lanjut. Nah, ini juga Bapak dan Ibu memilih tahun pajak yang akan dilaporkan. Misalnya sekarang tahun 2022. Lanjut. Nah, untuk bagian A-nya, yang diisi adalah penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Misalnya tadi, nah final itu hadiah undian gitu ya. Kalau misalnya tidak ada, bisa langsung lanjut, bisa dikosongkan saja. Lanjut ke bagian B-nya. Ini kalau ada nanti ya, Bapak dan Ibu bisa dipilih, ditambahkan seperti itu, disimpan, lalu lanjut. Bagian B, itu harta pada akhir tahun. Untuk 1770S dengan penghasilan lebih dari 60 juta setahun, kolom harta ini harus diisi Bapak dan Ibu. Wajib. Jadi nggak bisa dikosongkan seperti pada pengisian 1770SS. Cara pengisiannya, tinggal klik tombol tambah yang ada tadi di sebelah kanan, lalu pilih harta yang akan Bapak Ibu sampaikan. Misalnya ada sepeda motor, sampaikan nama jenisnya apa, nama hartanya apa, misalnya Yamaha, Mio, atau Honda Vario, atau Honda PCX gitu ya. Tahun perolehannya kapan, dan harga perolehannya itu berapa. Keterangannya juga harus diisi, misalnya platnya berapa, nomor platnya, silakan diisi. Nah, apabila harta kosong, nanti akan muncul notifikasi seperti di sebelah kanan, karena harta harus diisi. Jadi wajib hukumnya ya Bapak Ibu, kalau tidak diisi, tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Lanjut, Arif. Nah, itu tadi yang bagian B adalah harta ya, Bapak dan Ibu. Sedangkan bagian C itu ada kolom kewajiban dan hutang pada akhir tahun. Kalau hutang itu bisa dikosongkan Bapak dan Ibu. Kalau ada silakan ditambah. Caranya sama dengan pengisian harta tadi. Silakan dipilih lalu disimpan. Lanjut. Ke bagian D, yaitu daftar anggota keluarga. Daftar anggota keluarga ini bisa dikosongkan juga, namun sebaiknya diisi, Bapak dan Ibu, dengan data sesuai kartu keluarga yang Bapak Ibu miliki. Lanjut. Ini lampiran penghasilan neto dalam negeri yang tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final. Kalau ada bunga, royalti, sewa, hadiah. Nah, ini bisa diisi, tapi jika tidak ada, ya silahkan dikosongkan saja. Lanjut, Arif. Nah, ini juga penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Misalnya Bapak Ibu menerima penghasilan berupa warisan, silahkan diisi. Namun jika tidak, juga tidak masalah, dikosongkan saja. Lanjut. Nah, ini wajib diisi buat Bapak Ibu yang penghasilannya di atas 60 juta. Jadi ini adalah bukti pemotongan pajak yang Bapak Ibu terima dari pemberi kerja. Ada misalnya di sini ada total pajak yang yang sudah dipotong. Silakan lanjut, Arif, gimana cara tambahnya?
Nah, ini di bukti potong, silakan masukkan jenis pajaknya pasal 21, NPWP pemotong dan pemungutnya ada di bukti potong pajaknya yang ini. Nama pemotongnya langsung otomatis masuk. Mohon maaf Bapak Ibu, sebentar. Baik Bapak Ibu, untuk mengisi kekosongan, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar atau langsung on mic Bapak Ibu, nanti akan langsung saya sampaikan dan dijawab oleh Kak Reni. Sebelumnya saya juga mengingatkan untuk mengisi daftar hadir yang sudah kita share pada kolom komentar, kemudian juga memakai background yang sudah kita share, dan kemudian materi sudah ada kita share juga di kolom komentar, bisa Bapak Ibu download. Baik, mungkin Kak Reni sudah siap lagi, Kak? Oke, baik. Terima kasih. Oke, Mohon siap. maaf ya, Silakan. Bapak dan Ibu. Ini bukti potong pajak yang mungkin Bapak Ibu terima dari pemberi kerja yang penghasilannya di atas 60 juta. Jadi, di bukti potong pajak itu ada nomor bukti pemotongan pajak, ada NPWP pemotongnya berapa, dan berapa jumlah pajak yang Bapak Ibu yang penghasilannya sudah dipotong pajak. Jadi ini diisi sesuai dengan yang tercantum pada bukti potong pajak. Nanti untuk pembuatan bukti potong pajak, setelah ini akan saya sampaikan bagaimana caranya para pemberi kerja membuat bukti potong pajak untuk para pegawainya. Baik, lanjut. Nah, ini bagian identitas ya, Bapak dan Ibu. Ini identitasnya silakan diisi, Bapak statusnya tidak Bapak Ibu statusnya tidak kawin atau kawin. Lanjut, Arif. Nah, ini kalau tadi di 1770 SS, itu penghasilan yang dimasukkan adalah penghasilan bruto atau penghasilan kotor. Namun di 1770S, penghasilan yang dimasukkan adalah penghasilan neto, yaitu penghasilan bersih ya, Bapak dan Ibu. Lanjut. Nah, selanjutnya kita harus mengisi PPKP. Statusnya tadi misalnya memilih tidak kawin dan tanggungan 0, jadi itu 54 juta rupiah. Lanjut. Nah, ini lanjut saja, ini PPh terutangnya. Lanjut, otomatis ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini bagian kredit pajak. Misalnya Bapak dan Ibu pernah dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Nah, itu juga bisa diisi. Kalau tidak juga tidak masalah, lanjut saja. Lanjut. Nah, kalau untuk pegawai swasta, itu statusnya harusnya nihil ya, kalau misalnya Bapak dan Ibu bekerja pada satu pemberi kerja. Namun, jika bekerja di misalnya 2 tempat atau lebih, ada kemungkinan kurang bayar atau malah lebih bayar. Jadi, kalau hanya satu pemberi kerja, itu kemungkinan besar adalah nihil seharusnya. Jadi, kalau tidak nihil, nah itu ada kesalahan pada pengisian. Kalau misalnya Bapak dan Ibu bekerja di lebih dari satu pemberi kerja, misalnya 2 atau 3 atau lebih, nah ada kemungkinan kalau misalnya statusnya kurang bayar atau lebih bayar. Nanti kalau kurang bayar atau lebih bayar gimana? Nah, nanti saya jelaskan lagi. Lanjut, Arif. Oke, ini lanjut saja, tidak usah dipilih. Nah, lanjut ke pernyataan, silakan dicek list setuju. Lanjut. Seperti tadi, kita juga sebelum mengirimkan SPT, kita terlebih dahulu meminta kode verifikasi dengan mengklik kotak kuning yang ada tulisan di sini, lalu kirim ke email. Setelah kode verifikasinya masuk ke email, Bapak dan Ibu silahkan copy kode verifikasi dan paste ke kotak yang disediakan. Setelah itu baru klik kirim SPT. Setelah Bapak dan Ibu klik kirim SPT, bukti penerimaan elektroniknya langsung masuk ke email terdaftar. Kalau sampai di sana, berarti Bapak dan Ibu sudah selesai lapor. Jadi ketika nanti Bapak dan Ibu
ditanya, sudah lapor SPT atau belum? Sudah. Nah, buktinya seperti ini, ada di email. Namun, ketika buktinya belum masuk, berarti itu belum selesai itu prosesnya ya, Bapak dan Ibu. Lanjut, Pak Rek. Nah, bagaimana jika SPT-nya berstatus kurang bayar? Lanjut. Kalau kurang bayar, Bapak dan Ibu harus melakukan pembayaran sebesar nilai kurang bayarnya. Misalnya di sini contohnya 500.000. Nah, kalau belum, maka prosesnya adalah buat kode billing langsung di situ Bapak dan Ibu. Namun ketika statusnya Bapak dan Ibu sudah bayar, silakan pilih sudah. Lanjut, Arif. Sudah. Lanjut, Arif. Lanjut lagi. Nah, kalau sudah, Bapak dan Ibu diminta menginput nomor NPPN-nya di kolom yang sudah disediakan. Lanjut. Lanjut, Arif. Mohon maaf, Bapak, Ibu. Nah, ini bagaimana jika SPT-nya berstatus lebih bayar, Bapak dan Ibu. Kita lihat ya, tadi kan kurang bayar ya. Kalau kurang bayar, memang harus dibayar sebesar yang tertera di sistem tadi. Tapi kalau lebih bayar, Bapak dan Ibu harus pastikan terlebih dahulu. Bapak Ibu sudah mengisinya dengan benar, atau mungkin lebih bayarnya ada kesalahan pengisian atau bagaimana. Namun, ketika telah diperiksa dengan seksama, Bapak dan Ibu memang kelebihan, bisa langsung disubmit SPT-nya, namun nanti kita akan melakukan penelitian terlebih dahulu. Ketika penelitiannya dilakukan, nanti Bapak Ibu akan dihubungi oleh kantor pajak untuk menyampaikan kelengkapan berkas ketika statusnya lebih bayar, itu akan diminta nomor rekening dan lain-lain untuk pengembalian kelebihan bayar pajaknya. Lanjut. Nah, itu tadi materi tentang penyampaian SPT tahunan nih Bapak dan Ibu. Kalau untuk penyampaian SPT tahunan, apakah ada pertanyaan yang masuk di kolom chat, Dimas? Untuk di kolom chat tadi ada Kak Reni, tapi mungkin sudah terjawab karena pertanyaannya terkait itu tadi tata cara bagaimana loginnya apabila pakai NPP lama terus passwordnya pakai apa. Tadi kan sudah Oke, Kak Reni sudah jelaskan, ya. saya kira sudah terjawab dari Bu Oke, Asmarni, baik. Paut Harapan Oke. Maju. Iya, Tuh, baik. untuk selanjutnya belum ada lagi Kak. Silakan Oke, dilanjutkan Kak. silahkan Bapak dan Ibu ketika ada pertanyaan boleh disampaikan, atau kita langsung masuk ke ini dulu ya, cara pembuatan bukti potong ya Bapak dan Ibu. Nah, kita langsung ke pembuatan bukti potong aja dulu, Arif. Mungkin boleh bantu share Excel-nya. Di kolom chat juga minta tolong di-share juga, Arif. Bagi Bapak Ibu, para pemberi kerja, nanti kewajibannya juga membuat bukti potong bagi pegawainya ya Bapak dan Ibu. Ketika penghasilannya kalau status tidak kawin itu di atas 4.500.000 itu baru dipotong pajak ya Bapak dan Ibu. Tapi ketika penghasilannya kurang dari 4.500.000, nah itu tidak ada pajak yang dipotong. Oke, enable editing dulu, Arif. Nah, ini dia aplikasi yang akan kita bagikan juga di kolom chat untuk Bapak dan Ibu, membantu Bapak dan Ibu dalam pembuatan bukti potong untuk para pegawainya. Sebelumnya, ini main menunya ya Bapak dan Ibu, silakan input dulu di bawah main menunya, Arif.
Nah, isi dulu identitas pemotong. Silakan di identitas pemotong, Arif. Nah, nama pemotongnya misalnya PT Yustian Enterprise. NPWP-nya berapa? Alamatnya di mana? Kota Solo. Nomor teleponnya berapa? Nama pimpinannya siapa? NPWP pimpinannya berapa? Itu Bapak Ibu harus isi ya. Kalau ini datanya tidak diupdate, berarti nanti pada saat pencetakan bukti potong, namanya masih ini nih PT Yustian Enterprise ini. Nanti disesuaikan, misalnya PT Semoga Jaya gitu, silakan disesuaikan. Setelah Bapak dan Ibu mengisi identitas pemotong, lanjut ke bagian kanan itu ada bagian input pegawai. Silakan diklik, Arif. Nah, bagian input pegawai, di sini tadi saya coba menambahkan sendiri ya dengan nama-namanya. Ini misalnya saja, kita input yang bagian pertama itu Soladin. Status pegawai, silakan Arif ke kanan. Dipilih dulu Arif, itu tetap atau tidak tetap. Coba dijalankan dulu, enggak, di bawahnya. Klik dulu, nah itu bisa dipilih ya Bapak dan Ibu, Bapak Soladin ini pegawai tetap atau pegawai tidak tetap, itu bisa diganti ya Bapak dan Ibu. Bedanya pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, itu kalau pegawai tetap nanti ada yang dapat biaya jabatan. Kalau pegawai tidak tetap nanti tidak dapat, nggak ada perhitungan khususnya, seperti itu. Jenis kelaminnya juga bisa dipilih ya Bapak dan Ibu, laki-laki atau perempuan. Silakan, misalnya statusnya juga bisa dipilih. Itu di sampingnya statusnya tidak kawin, tanggungan berapa. Misalnya kita tidak kawin aja nih Arif yang di atas. Nah, tidak kawin. Bulan menerima penghasilannya juga bisa dipilih. Mulai kapan nih pegawainya bekerja? Mulai bulan Juni atau bulan Juli, silakan dipilih. Anggap aja ini normal Januari ya. Nah, keterangannya juga ada di sini nih, keterangan pegawainya. Jadi lengkapnya di sini. Apakah pegawainya normal, berarti masih aktif. Apa keluar, sudah resign, atau meninggal dunia, silakan dipilih. Terus juga bulan terakhirnya kapan? Anggap saja Desember, Arif. Coba deh, Desember. Jadi lama bekerjanya 12 bulan, seperti itu tuh ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti yang kolom yang diisi hanya yang kuning ini adalah kolom rumus, jadi tidak perlu diisi otomatis. Jadi yang biru lagi. Lanjut ke jabatan, misalnya apa nih jabatannya? Admin atau pimpinan, direktur, atau staf pajak. Nah, silakan diisi. NPWP-nya juga, alamatnya juga, silakan di-scroll sampai kanan semua, Arif. Nah, alamatnya di mana, NIK-nya berapa, silakan diisi. Nah, di bagian atas itu juga ada panah untuk input penghasilan. Atas, Arif. Kita masuk ke input penghasilan. Nah, ini setelah tadi kita isi nama-nama pegawai, statusnya berapa, itu nggak bisa diubah lagi ya Bapak dan Ibu di bagian input penghasilan. Karena kalau ingin mengubah, silakan balik lagi ke input data pegawai. Masuk ke home, lalu lanjut lagi nanti di input pegawai. Input data pegawai. Nah, kalau mau input penghasilan, silakan lanjut ke bagian input penghasilan. Di bagian input penghasilan, Bapak dan Ibu yang harus diperhatikan adalah Bapak Ibu yang diisi hanya kolom biru saja ya. Kolom selain berwarna biru tidak usah diganggu di utak-atik seperti itu, karena kolom lain selain warna biru adalah kolom yang ada rumusnya. Jadi yang diisi hanya kolom yang berwarna biru tua saja. Misalnya di sini ya, Bapak dan Ibu, Bapak Soladin penghasilannya 10 juta sebulan. Artinya di sini adalah, coba diklik dulu Arif, nah di situ gaji yang di sini, jumlah yang dimasukkan ke kolom ini adalah yang sudah disetahunkan ya Bapak dan Ibu, bukan bulanan. Dikali 12 saja langsung dimasukkan ke
kolom gaji pensiun atau yang berwarna biru ini. Lanjut, itu kalau yang kuning itu khusus untuk PNS. Nah, ini tunjangan lainnya kalau ada. Kalau ada, itu silakan diisi. Ya, kalau tidak ada, silakan dinolkan saja. Anggap aja nggak ada tunjangan lain, nol. Lanjut, sebelahnya, Arif. Honorarium, kalau ada, silakan diisi. Premi asuransi, kalau ada, silakan diisi. Lanjut lagi. Kolom yang berwarna kuning, jangan diutak-atik. Yang diisi cuma yang biru saja. Lanjut, yang biru lagi ada bonus THR atau penghasilan tidak teratur. Kalau ada, silakan Bapak Ibu isi. Kalau tidak ada, silakan lanjutkan saja. Yang biru lagi ada iuran pensiun. Kalau ada, silakan diisi. Kalau tidak, silakan lanjut. Yang biru lagi, PPh ditanggung pemerintah. Kalau ada, itu ada ya waktu COVID kemarin. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi, silakan dikosongkan saja. Yang kuning jangan diotak-atik. Silakan yang biru muda juga jangan diotak-atik. Nah, itu biru muda itu pilihan sih. Itu ketika Bapak dan Ibu mau mengisi, misalnya pegawainya itu mulai bekerja di tengah tahun. Sebelumnya pegawainya punya penghasilan. Nah, silakan diisi. Namun jika tidak mau mengisi penghasilan sebelumnya, silakan dikosongkan saja. Lanjut. Yang kuning jangan di otak-atik ya Bapak dan Ibu, silakan lanjut ke itu PPh sebelumnya, itu yang biru muda juga boleh diisi kalau ada. Jika tidak, silakan dilanjut saja. Lanjut lagi Arif, yang berwarna tidak perlu diisi. Nah, jadi balik lagi Arif, coba. Jadi ini 120 juta, ini PPh terutangnya, berarti tunggu bagian balik lagi kanan lagi, scroll kanan. Kita mau lihat 120 juta PPh yang dipotong adalah sebesar 3 juta nih. Nah, oke. Nah, ini sesuai ya, 120 juta dikurangi dengan PTKP-nya tadi 54 juta. Berapa tadi PTKP-nya tidak kawin ya, Arif ya? Nah, berarti PPh yang dipotong adalah sebesar 3 juta untuk Bapak Soladin. Lanjut lagi ke kanan, karena yang kuning itu rumus ya, Bapak dan Ibu, silakan yang diisi hanya yang warna biru tua saja. Lanjut lagi ke kanan, Arif. Panah untuk cetak bukti potong, lanjut lagi ke kanan lagi. Lanjut, yang kuning tidak usah diisi. Nah, bagian cetak bukti potong, diklik saja. Nah, ini untuk menu cetak bukti potongnya. Ini bagian ada nomor urut nih, yang kita mau nyetak yang 001, Arif, silakan diganti di atas lagi nih, sebelah kanan. Nah, menu cetak, nah silakan diganti, ada panahnya. Kita mau lihat Bapak Soladin tadi nomor 1. Oke. Nah, otomatis ya berubah ya Bapak dan Ibu, jadi silakan nanti diganti saja yang mana yang mau dicetak untuk pegawainya. Jadi ini silakan di print di ukuran kertas F4, bukan A4 ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini silakan dicetak. Ini Bapak Soladin tadi penghasilannya 120 juta. Scroll lagi ke bawah, Arif. Nah, penghasilan kena pajaknya sampai dengan 60 juta ya, lapisan pertama sekarang ya, Bapak dan Ibu. Jadi nanti yang dipotong pajak adalah sebesar 3 juta. Oke. Sampai di sini untuk pembuatan bukti potong. Nanti silakan bukti potongnya setelah dicetak, Bapak dan Ibu bisa sampaikan ke pegawainya untuk segera dilaporkan dalam SPT tahunan sebelum 31 Maret. Oke, demikian sih. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan, boleh di kolom chat juga. Kalau materi nanti semuanya akan di-share oleh Arif di kolom chat. Baik, silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung on mic dan menyampaikan pertanyaannya, atau apabila malu on mic,
bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Oke, ada Eh, pertanyaan, Dino, di kolom komentar? di kolom komentar masih belum ada, Kak. Kayaknya ada deh dari Ibu Nurlela. Oh, ada ya? Oh ya, Maaf, ada. iya. Dari Bu Maaf Ibu, Nurlela. iya. Mm, Mau tanya Maaf, kalau Ibu. untuk lembaga atau sekolah, nah kalau lembaga dan sekolah itu SPT-nya tahunan badan ya Ibu. Kita pakai e-form Bapak dan Ibu. Kalau untuk SPT tahunan badan. Kalau sekarang kita khusus untuk yang orang pribadi dulu. Kalau misalnya mau bertanya tentang SPT tahunan badan, boleh langsung datang ke kantor. Atau nanti kita juga bikin sesi lagi nih ya, Dimas ya, untuk khusus untuk PP badan, lapor SPT Betul sekali, tahunan. Kak. Nah, kalau yang buat sekarang, kita khusus untuk orang pribadi nih, yang sebelum jatuh temponya 31 Maret 2023 ini. Jadi nanti kalau yang untuk lembaga, PAUD, itu wajib pajak badan, nanti kita bikin sesinya sendiri. Atau boleh daftar, nanti kita bikin link untuk pendaftaran kelas pajak ya, Dimas ya. Betul, Kak. Nah, oke, di sini ada yang mau bertanya yang tentang pembuatan bukti potong. Nah, itu di chat di kolom komentar ada. Nah, silakan di-download materinya di bit.ly record bimtek 17.01.2023. Nah, semuanya materinya di sana ya. Baik, Kak Reni, mungkin menyampaikan juga dihimbau kepada para peserta Zoom ini ya, untuk bisa melakukan pemutakhiran data secara mandiri, validasi NIK sebagai NPWP. Kalau bisa di akhir bulan Januari ini semuanya sudah melakukan validasi NIK atau NPWP pada laman DJP online yang sudah dijelaskan oleh Kak Reni tadi. Untuk apabila ada lupa EVIN atau belum aktivasi EVIN, tata caranya sudah saya kirim di kolom komentar ya Bapak Ibu. Di situ ada formulir yang bisa diunduh, kemudian ada tata caranya di atasnya. Baik, mungkin kita tunggu kali ya Kak sampai jam 10.25. Apabila tidak ada, mungkin kita langsung ke kesimpulan, kemudian kita selesaikan. Seperti itu Kak Reni. Oke, setuju Dimas. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Mungkin ini mau praktek dulu nih Dimas. Materinya ini dulu, di-share dulu, di-download dulu. Cara pengisiannya seperti tadi ya Bapak dan Ibu. Yang diisi bagian penghasilan hanya yang kolom warna biru tua saja. Kolom lainnya tidak boleh diutak-atik karena isinya rumus semua ya Bapak dan Ibu. Di kolom chat, tolong dicek Dino. Ya, untuk link materinya nggak bisa diklik. Oh itu silakan di copy linknya, kemudian dibuka di Google Chrome atau di HP. Itu ya Pak, silakan di copy untuk linknya. Baik, masih belum ada yang bertanya. Kita masih membuka kesempatan ya Kak Reni untuk bertanya. Apapun pertanyaan seputar pajak, nggak apa-apa, nanti akan dijawab oleh Kak Reni. Tapi diutamakan tentang validasi NIK dan pembuatan bukti potong pasal 21. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, sudah 10.25 Kak Reni. Bagaimana Kak Reni? Masih belum ada yang bertanya? Oh, ada saran Kak Reni dari PT Aldisa Rikal Bersaudara. Saran untuk SPT Badan sebaiknya juga diadakan BIMTEK-nya karena kita juga ada beberapa pertanyaan terkait PPh final. Seperti itu Kak Reni. Baik, sarannya kita terima kasih atas sarannya PT Aldisa Rikal Bersaudara. Kita nanti juga bakal bikin kelas pajaknya ya Dino. Mungkin kalau untuk SPT Badan itu nanti kita offline ya Dino ya. Karena mungkin lebih baik offline ya Bapak Ibu ya. Kalau online seperti ini mungkin tidak bisa langsung buka di e-form atau mungkin nanti kita awali dengan online dulu pakai Zoom, setelah itu nanti kita buka kelas pajaknya ya Dina ya. Nanti ditunggu undangan dari kami ya Bapak dan Ibu.
untuk yang SPT tahunan badan. Baik, nanti untuk khusus badan kita undang secara online dan insya Allah ke kantor pajak ya Kak, ke KPP Solo Ya, ya Kak acaranya ya Kak. Nanti ditunggu saja undangannya. Itu Bapak Ibu. Baik, mungkin tidak ada pertanyaan. Bagaimana Kak Reni? Kita baik. langsung masuk ke dokumentasi Ya, untuk pengambilan silakan kita dokumentasi. dokumentasi dulu ya, Dino ya. Bapak Ibu peserta dimohon untuk on kamera, kameranya dihidupkan karena kita akan mendokumentasikannya sebagai bukti. Baik, masih banyak yang masih off cam, disilakan untuk on cam sebentar untuk saya ambil dokumentasinya Bapak Ibu. Baik, oke. Untuk yang halaman pertama saja. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu dipersilakan untuk posisi siap dan bergaya semaksimal mungkin. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sudah Kak Reni. Kita cuma satu halaman ya, Dino ya. Ya, Oke, terima kasih ya Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Mungkin nanti jika memiliki pertanyaan, mungkin setelah ini dicoba-coba di rumahnya atau di kantornya. Ternyata, kok nggak bisa ya Bu, ada kendala, boleh datang ke helpdesk kami ya. Helpdesk kami di KPP Pratama Solok atau juga di KP2KP kami. Ada Sawalunto, Sijunjung, Kota Baru, dan di Padang Aro juga bisa. Silahkan berkonsultasi kalau mau tatap muka, kami menerima dengan senang hati. Silakan saya kembalikan kepada Dimas, silakan ditutup Dimas. baik. Terima kasih Kak Reni atas penyampaian materinya. Semoga apa yang disampaikan Kak Reni pada hari ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan Bapak Ibu semua terkait validasi NIK menjadi NPWP dan pembuatan bukti potong PPh pasal 21. Dan kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk mendownload materinya yang sudah kita kirimkan melalui kolom komentar. Apabila tidak bisa diklik linknya, itu emang harus di copy terlebih dahulu Bapak Ibu, kemudian baru dibuka di browser yang berbeda. Kemudian kita juga meng-share nomor konsultasi apabila Bapak Ibu ada pertanyaan terkait perpajakan apapun itu, silakan untuk berkonsultasi ke nomor yang sudah kita share di dalam kolom komentar Bapak Ibu. Nanti setelah acara saya tutup, saya persilakan Bapak Ibu untuk mendownload materinya terlebih dahulu. Saya kasih waktu sekitar 5 menit sebelum room benar-benar kita tutup seperti itu Bapak Ibu. Mungkin seperti itu aja acara BIMTEK pada pagi hari ini. Saya Dimas, pembawa acara pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya tutup. Saya sampaikan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada BIMTEK pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk mendownload terlebih dahulu, kemudian nanti jam 10.35 room akan kita tutup. Terima kasih Bapak Ibu.